Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik kamu selaku siswa maupun saya selaku tenaga pengajar yang akan mengajarkan kamu sebentar nanti beberapa waktu depan. Namun sebelum itu saya perlu memperkenalkan diri kepada anak didik sekalian bahwa nama saya ini ada di kartu nama saya Abdul Aziz, sarjana sosial, ini ada di sini. Kemudian saya adalah juga seorang guru yang bertugas di SDN 14 Gadung di Desa Diapati. Namun dalam kegiatan ini saya sementara mengikuti kegiatan PPG atau program pengembangan profesi guru. Jadi sekalipun saya sekarang sebagai seorang guru, tapi saya juga masih tetap melaksanakan mengejar pendidikan untuk lebih mengembangkan kompetensi saya dalam bidang pendidikan atau di guru. Olehnya saya berharap kepada anak didik sekalian, itu tadi saya katakan saya pun selaku guru saya masih belajar, maka anak didik sekalian lebih motivasi lagi belajar, lebih semangat belajar, biar menjadi anak yang sukses. Jadi saya sekarang mengikuti kegiatan program pengembangan profesi guru atau PPG di Universitas Negeri Tadulako di Palu. Jadi saya ikut kegiatan PPG di Universitas Tadulako Palu di kategori 1 di tahun 2022. Jadi itu sekedar perkenalan singkat dari saya supaya mungkin adik-adik anak-anak sekalian mungkin tidak bingung siapa sebetulnya yang datang kedua kali hari ini. Setelah kita bertemu di 3 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, sekarang kita ketemu lagi di hari ini. Saya berharap hari ini anak-anak sekalian lebih semangat untuk belajar, lebih termotivasi untuk belajar, untuk bisa mencapai kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita cita-citakan di masa-masa yang akan datang. Itu mungkin sekedar perkenalan singkat dari saya sebelum kita masuk pada kegiatan proses pembelajaran pada hari ini. Ada yang bertanya terkait dengan perkenalan saya tadi? Ada? Tidak ada? Oke. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita masuk pada kegiatan proses pembelajaran, saya kembali akan mengecek kehadiran anak didik sekalian. Hadir semua hari ini? Hadir. Sudah bisa hadir semua hari ini. Nanti sebentar sebagaimana biasa untuk mengawali kegiatan proses pembelajaran kita, saya akan mempercayakan kepada salah seorang di antara kamu kembali untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Mungkin salah satu yang akan memandu doa biar kegiatan kita hari ini mendapat rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kegiatan doa pada hari ini, saya silakan Yayan Fauzi untuk memimpin doa. Silakan Yayan memimpin doa di bagian depan. Ya, silakan. Nanti yang pakai topi kalau boleh dibuka dulu topinya. Kalau di dalam ruang kelas dibuka dulu topi. Biar lebih bagus kita menerima daripada Yayan. Silakan Yayan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa. Amin.
ke depan lagi, nanti yang lain lagi gantian untuk memimpin. Bagus tadi Yayan sudah mencoba pimpin doa, mudah-mudahan ini yang dikembangkan ke depan supaya nanti kalau nanti terjun di masyarakat ada modal, oh saya pernah pimpin doa waktu di kelas lalu. Baik, anak-anak sekalian, terkait dengan kalau lalu kita belajar apa? Pernah kita belajar lalu toh? Kita belajar apa lalu? Belajar tentang proses pembentukan Pancasila. Pancasila itu apa? Dasar negara. Jangan dilupa ya. Jadi pelajaran yang sudah lalu itu jangan dilupa, tidak boleh dilupa. Nanti akan kita lebih kembangkan di hari-hari yang akan datang. Kalau lalu kita bicara tentang Pancasila, maka untuk kegiatan proses pembelajaran hari ini kita akan membicarakan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Tahu pemerintah? Tahu pemerintah? Siapa itu pemerintah? Pemerintah itu siapa? Coba siapa bisa sebutkan contoh pemerintah? Pemerintah itu siapa? Siapa? Ya, memang yang jadi pemerintah itu memang manusia, tapi contoh pemerintah itu seperti apa dia? Bupati, bagus. Siapa lagi? Ya, camat. Siapa lagi? Kepala desa. Siapa lagi? Banyak contoh-contoh pemerintah yang ada di Indonesia toh. Ada presiden, ada anggota DPR, ada kepala desa. Oh, di kelas juga itu ada pemerintah kecil yang ada di dalam kelas. Siapa pemerintah kecil? Ketua. Oh, nanti juga dalam hal proses pemilihan ini nanti akan kita pelajari bagaimana tata cara proses pemilihan. Akan lebih kita permantap itu, dan nanti di dalam proses pembelajaran ini kita nanti akan mensimulasikan itu atau kata lainnya mempraktekkan itu bagaimana tata cara proses pemilihan yang bagus. Nanti insya Allah mungkin besok kita akan lakukan kegiatan itu. Kita akan mencoba melakukan proses pemilihan yang demokrasi. Yang demokrasi itu yang tidak curang, tidak melakukan pelanggaran. Nanti sebentar akan kita lebih permantap. Ada nanti materi yang sebentar nanti Pak Guru akan tayangkan supaya kita bisa saksikan secara bersama-sama. Jadi anak didik sekalian yang sangat saya hormati, setelah tadi sudah melaksanakan keterangan singkat, kita masuk pada materi pelajaran hari ini. Jadi kaitannya dengan proses pembelajaran ini, kalau lalu kita bicara tentang Pancasila, hari ini kita bicara tentang proses pemilihan umum, itu ada hubungannya, ada kaitannya. Karena proses pemilihan umum itu dasarnya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dasarnya. Maka tidak boleh kita lupakan pelajarannya lalu karena ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada hari ini. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian sebelum nanti kita masuk juga, saya bertanya dulu dalam sistem pemerintahan nanti yang akan kita bicarakan, intinya kita bicara tentang proses pemilihan umum. Pernah dengar kata pemilihan umum? Pernah. Di mana pernah dengar kata pemilihan umum? Di balai desa. Kapan pernah dilaksanakan? Ingat tidak? Pernah dilaksanakan pemilihan umum? Pernah. Apa yang dilaksanakan pada proses pemilihan umum? Bagaimana? Apa yang dilakukan di sana? Ya? Iya, ada calon. Terus apa lagi? Apa lagi yang lain? Selain ada calon, apa lagi yang lain? Tahu tidak tujuan pemilihan umum itu apa? Tidak tahu. Jadi tujuan itu adalah memilih salah satu pilihan kita, apakah itu pemilihan kepala desa, apakah itu pemilihan anggota DPR, presiden dan lain sebagainya. Nanti sebentar akan lebih jelas, akan saya tayangkan di gambar ini terkait dengan apa pengertian, tujuan. Tapi yang paling tidak kamu sudah tahu, oh ternyata pemilihan umum pernah dilaksanakan di sini toh? Pernah dilaksanakan, pasti pernah. Yang paling kecil itu pemilihan apa? Pemilihan kepala desa. Oh, kalau di kelas apa? Pemilihan kepala. Kalau mungkin secara umum di sekolah ada mungkin pembentukan pengurus OSIS, ada pemilihan OSIS. Jadi itu saya ulangi lagi.
Misalnya mungkin pada hari besok kita akan mencoba mensimulasikan itu, mempraktikkan itu sebagaimana yang kamu pernah lihat itu di balai desa yang dilaksanakan oleh mungkin bapak-bapak kamu atau kakak-kakak kamu yang jadi penyelenggara pemilu, tapi kita tidak melaksanakan proses pemilihan kepala desa di sana. Nanti di kelas ini kita akan melakukan proses pemilihan ketua kelas. Misalnya mungkin besok bagaimana nanti tata caranya, nanti sebentar kita saksikan bersama-sama lewat tayangan video. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian yang pokok sudah tahu toh? Pernah tahu tentang pemilihan umum? Tahu tentang pemilihan? Ya tahu kan, pernah tadi jawab itu pernah dilaksanakan di balai desa. Biasa juga bikin sebuah tenda di lapangan. Biasa begitu toh. Oke. Sekarang ini saya akan sampaikan apa sih tujuan kita belajar hari ini. Jadi sama-sama nanti kita lihat di tayangan di sini nanti di layar apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, supaya nanti anak didik sekalian bisa tahu, oh ternyata kita belajar ini tujuan kita untuk bisa tahu ini dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan dengan sebaik-baiknya apa yang nanti akan saya tayangkan lewat video ini. Itu di samping kan? Perhatikan. Jadi rencana melaksanakan proses pembelajaran di SD 8 Gadung kelas 6 dari PKN, mata pelajaran PKN, kemudian materi kita sistem pemerintahan di Indonesia, kemudian sub materi kita adalah berbicara tentang pemilihan umum. Kemudian waktunya nanti 3 kali bertemu kita hari ini, mungkin hari ini hari pertama, kemudian besok, dan nanti insya Allah mungkin akan dilanjutkan pada hari Kamis. Jadi hari Rabu kita istirahat, nanti akan kita lanjutkan pada hari Kamis. Ya, diperhatikan ini. Diperhatikan sudah sangat jelas. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa baca ini? Bisa? Bisa. Oke. Ya. Siapa bisa baca ini? Satu orang. Angkat tangan. Asri. Tahu ya di depan. Ya. Dibaca ini yang pertama. Dikasih jelas. Dibaca di sini. Dibaca di sini. Ya. Dikasih besar soalnya. Tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran. Satu, melalui proses pembelajaran siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sistem pemerintahan di Indonesia yang ditayangkan lewat video atau gambar dengan baik. Iya, bagus. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Dikasih besar soalnya. Melalui diskusi kelas bersama guru siswa dalam Ya, yang ketiga. Yang di depan. Nah. Dibaca. Oh iya ya, baca ya. Yang ketiga ya. Penugasan dari guru. Siswa bisa mencari informasi tentang tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan cepat. Iya. Kemudian yang keempat. Yang di belakang. Oh. Berdiri.
Harapan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dengan sebaik baik. Kemudian yang kelima, baca yang kelima. Dikasih bahasa suara. Ya. Setelah proses pembelajaran dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam proses pemilihan umum dalam kehidupan sehari. Ini nanti akan kita praktekkan dalam hal pelaksanaan proses tadi yang Pak Guru sudah berikan sedikit gambaran. Kemudian yang berikutnya, yang depan, baca yang ke-6. Besar suara. Asas pemilihan. Iya. Kemudian yang terakhir dari proses pembelajaran, siswa dapat memberikan sebuah kesimpulan, sama dengan lalu membuat sebuah kesimpulan terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan dari awal mulai hari ini, kemudian kita lanjutkan besok, kemudian nanti akan dilanjutkan pada hari Kamis nanti. Itulah tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai setelah kita melaksanakan 3 hari berturut-turut. Sekalipun mungkin hari Rabu kita istirahat 1 hari, tapi akan dilanjutkan pada Kamis. Ini tujuan yang harus kamu capai, yang harus kamu tahu tentang proses pembelajaran. Kita tahu apa itu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan dengan seksama. Ada tayangan yang akan saya tayangkan lewat layar ini. Saya berharap kamu bisa memahami dengan sebaik-baiknya, dicermati, dipahami bagaimana nanti jalannya video yang nanti akan saya tayangkan. Kemudian sebentar saya kembali akan bagi kamu menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada hal yang nanti akan dipecahkan secara bersama-sama oleh masing-masing kelompok, dan mungkin saya akan tugaskan kamu keluar mungkin mencari informasi di luar, boleh mungkin bertanya sama teman-teman guru, ya, boleh bertanya terkait dengan sebentar nanti kita lihat dulu tayangan yang ada di layar ini. Intinya kita bicara tentang proses pemilihan umum. Nanti sebentar, dipahami sebentar, nanti ada 2 masalah yang nanti akan saya tugaskan ke kamu untuk mencari masalah itu, mencari solusi bagaimana masalah supaya tidak terjadi. Apa semua yang termasuk dalam kaitan masalah itu. Yang pertama, nanti sebentar saya akan bagikan lagi LKPD lembar kerja seperti yang lalu. Yang pertama itu yang nanti akan kamu tentukan pelanggaran apa saja. Kan kamu tahu setiap pemilihan pasti ada pelanggaran toh. Ada pelanggaran apa saja yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum. Kamu cari pelanggaran, mungkin ada yang main uang dibayar, ada begitu toh. Ada yang menambah suara orang lain. Ketika kamu sudah dapatkan itu, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Tapi untuk lebih jelas sebentar kita akan tayangkan. Sebentar saya juga setelah dibagi kelompok, saya berikan sedikit penguatan, kemudian saya silakan untuk keluar untuk mencari informasi di luar, kemudian masuk dan menyampaikan apa yang nanti akan kamu dapatkan dari luar. Bisa dipahami itu? Bisa. Oke. Sekarang dipahami, dicermati dengan bagus. Ada tayangan video yang nanti akan saya tayangkan. Sebelumnya ini, diperhatikan dulu ada gambar. Ini gambar apa ini? Sementara melaksanakan proses pemilihan
Kemudian ini yang kedua, ini proses dulu saja. Ini proses pemilihan ketua kelas yang dilaksanakan. Ini nanti akan kita coba praktekkan model seperti begini. Dia akan mungkin kita bagi, kita buat, nanti kita desain sedemikian rupa ruangan ini supaya bisa nampak ada proses pelaksanaan pemilihan ketua kelas di kelas. Itu nanti akan dilaksanakan pada hari besok. Kemudian masih ada lagi. Ini gambar apa? Ya, kotak suara yang hasil dipilih lewat surat suara. Kemudian sama juga dengan ini. Ini proses pemilihan umum. Nah, ini gambar ini apa? Bisa dibaca ini? Ini apa? Komisi. Ini adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan, yang melaksanakan proses pemilihan umum dari pusat sampai ke desa-desa. Jadi ini komisi pemilihan umum ini ada yang disingkat, biasa disingkat apa? Disingkat KPU. Pernah dengar KPU? Jadi KPU itu adalah salah satu lembaga yang mengurus itu tentang proses pemilihan umum, mulai dari pusat, dari provinsi, kabupaten sampai di desa kita. Itu yang tadi kamu sampaikan, kamu pernah lihat di balai desa. Yang selenggarakan ini KPU. Bisa dipahami gambar-gambarnya tadi itu? Bisa? Bisa. Ini juga sama dengan itu. Ini proses perhitungan suara. Nanti tahapan-tahapannya sebentar nanti akan kita perhatikan. Selanjutnya, ini perhatikan, disimak baik-baik videonya. Didengar dengan bagus. Lihat tayangan. Diperhatikan. Jadi kalau ada hal-hal penting boleh kamu tulis, boleh buka buku, sebentar nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan itu. Ditulis. Makanya tadi saya sudah sampaikan, siapkan pensil di depan, pulpen di depan. Ditulis kalau ada yang kamu dengar bagus. Sebagai penjelmaan diselenggarakan berdasarkan 4 asas yang biasa disingkat sebelumnya. Ini asas pemilu. Sebagai berikut. Satu, asas wangsit yang diterapkan pemilu mempunyai suara secara langsung. Memberikan suaranya mengikuti hati nurani antara yaitu semua warga negara yang memiliki kesehatan dan kemuliaan. Sejelas ceritakan toh. Ini sementara memilih. Yaitu dalam melakukan pemilihan yang akan diketahui oleh siapapun jalan apapun dalam pemilu di era reformasi di tahun 1999 menjadi
nomor 12 tahun 2003 bahwa realisasi tidak kembali adanya atas diri nilai tawar asas dari pemerintah terkait politik kesehatan memantau pemilu termasuk pemilu serta semua pihak yang terlibat mencari harus bersikap dan bertindak sesuai peraturan undangan yang berlaku. Dua masyarakat yaitu setiap pemilu pada peserta